banyak sekali di sini topik-topiknya gitu ya. Nah, kalau definisi kejahatan transnasional sendiri itu apa sih? Nah, kejahatan transnasional itu adalah aktivitas ilegal terorganisir yang melintasi batas wilayah lebih dari satu negara. Nah, biasanya di situ eh, misalnya pekerja migran Indonesia yang dikirim misalnya di situ dikirim ke Laos, dikirim ke misalnya ke mana lagi itu ke Vietnam gitu. Dan ternyata mereka di sana itu menjadi pekerja-pekerja ilegal gitu ya. Misalnya mereka itu ternyata jadi dijadikan operator eh, judi online. Nah, itu kan kejahatan transnasional juga gitu ya. Mereka diiming-imingi bekerja ternyata diambil ginjalnya di sana dijual. Ternyata mereka jadi apa ya? Diperdagangkan baik secara mungkin ada juga ya perdagangan itu kan banyak ya bukan hanya perdagangan organ tetapi juga bisa misalnya perdagangan wanita dan lain sebagainya itu juga bisa gitu ya. Nah untuk data-data dari mana ya data-data nanti bisa dari kita searching dari internet gitu. Ada juga open data misalkan dari misalkan data box kemudian dari apa kata data atau mungkin dari referensi-referensi yang ada di internet itu nanti bisa kita gunakan sebagai data. Seperti itu ya. Nah, ini intinya kejahatan transnasional itu sekali lagi adalah aktivitas ilegal terorganisir yang melintasi batas wilayah lebih dari satu negara. Kejahatan ini beroperasi sebagai jaringan global dengan motif utama itu adalah tentunya keuntungan finansial di sini, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa meneliti di bagian-bagian dari kejahatan transnasional itu apa saja, ya. Jadi di sini untuk kejahatan transnasional sendiri itu luas teman-teman ya. Topiknya itu luas sebetulnya ya gitu. Makanya di sini bisa untuk dipecah-pecah gitu ya. Di sini perdagangan narkoba ilegal. Nah, itu ya. Jadi perdagangan narkotika, psikotropika, obat terlarang secara internasional yang dijalankan oleh kartel atau sindikat. Di sini ya. Jadi perbedaannya apa? Jadi kalau kejahatan transnasional itu teman-teman, datanya itu bukan hanya di Indonesia gitu intinya teman-teman, ya gitu. Jadi kita nanti datanya itu lebih luas lagi. Kalau bisa di situ mencakup bukan hanya data dari Indonesia, misalnya juga data dari luar negeri atau di Asia Tenggara atau mungkin dalam hal ini dalam kurun yang lebih luas gitu ya. Kurun waktunya juga lebih panjang datanya bisa lebih luas gitu, misalnya di Asia gitu ya, itu bisa gitu ya. Misalnya peredaran narkotika, di situ kita bisa regresi peredaran apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran narkotika di kawasan Asia Tenggara misalnya. Itu sudah masuk di penelitian saya sebenarnya, gitu ya. Nanti silakan kalau misalkan teman-teman berkenan ya bisa mengambil. Misalnya di sini narkotika atau apa ini kan ada narkotika, psikotropika, obat terlarang ini masih bisa di breakdown juga gitu ya. Apakah eh, mau menjadi satu kesatuan ataukah mau di breakdown lagi gitu kan masih bisa gitu. Regresinya mungkin jadi regresi panel atau mungkin regresi apa tipe-tipe regresi yang lain gitu nanti disesuaikan dengan datanya gitu ya. Nah, ada juga perdagangan manusia ini, perekrutan, pengiriman atau penampungan orang dengan kekerasan, penipuan atau paksaan dengan tujuan eksploitasi dan perbudakan. Nah, nanti misalkan teman-teman baca mencari referensi ya terkait dengan ini gitu, tentunya di jurnal-jurnal internasional ya atau mungkin di situs-situs internasional gitu ya. Seperti apa sih? Oh, ada perekrutan manusia, pengiriman manusia. Ini kira-kira itu yang menjadi negara sindikat itu negara mana? Apakah betul itu Laos atau apakah itu Kamboja gitu ya teman-teman. Nah nanti ditelusuri. Betul nggak itu Laos, betul nggak itu Kamboja atau mungkin Thailand gitu. Yang biasanya itu isunya itu memang jadi negara-negara artinya di situ segitiga negara yang memang menjadi sindikat dari perdagangan manusia misalnya. Gitu ya.
Jadi datanya dari mana? Ya kita search gitu. Kira-kira datanya itu bisa diperoleh dari mana? Kita bisa tanya ChatGPT, kita bisa tanya Google gitu ya, terkait dengan ini. Nah, nanti teman-teman bisa dari sini tuh bisa apa? eh, nah, ini kan ada beberapa juga gitu ya. Nanti di mana dari sini celah yang bisa kita eh, modelkan gitu ya, gitu. Kemudian, oh saya nggak mau, oh saya maunya tentang peramalan, ya nggak apa-apa, peramalan tentang mungkin dari data saat ini. Nah, kalau dari data saat ini kita biarkan saja gitu ya, apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan? Tetapi datanya tentang ini, tentang kejahatan transnasional gitu misalnya. Nah, itu juga menjadi bagian dari penelitian ini juga, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada penyelundupan migran, misalnya pemindahan orang secara ilegal melintasi batas negara demi keuntungan finansial dan material. Oh, misalkan, oh saya ingin eh, di sini mencermati tentang penyelundupan migran. Nah, di sini nanti silahkan dari penyelundupan migran, dari data-data itu, misalnya di sini, oh saya mau mengamati terkait dengan, saya nggak mau tentang peramalan, saya maunya terkait dengan pembiayaannya gitu ya. Jadi nanti kaitannya dengan matematika ekonomi itu juga bisa gitu ya. Atau di sini saya mau mendeskripsikan datanya, data tentang penyelundupan migran itu betul-betul mau saya olah database-nya gitu. Seperti apa sih penyelundupan migran dari berbagai negara misalnya, gitu ya. Nanti datanya itu jadi seperti apa namanya deskriptif gitu ya. Deskriptifnya, misalkan di situ nanti kita gambarkan plottingnya. Oh ternyata ini dari negara ini begini, dari negara ini begini, negara ini begini misalnya. Nah, nanti di situ kita satukan, kita simpulkan seperti apa sih sebetulnya data saat ini dari penyelundupan migran misalnya. Itu juga bisa gitu. Nah, kejahatan cyber. Nah, kalau cyber di sini terkait tentang ada kaitannya digital ya, secara digital gitu ya. Nah, ada kan kejahatan misalnya ada penyelundupan manusia ke Kamboja. Bisa jadi mereka sebetulnya bukan hanya kejahatan secara digital, teman-teman. Bisa juga mereka kejahatannya itu memang betul-betul yang dilakukan di sana gitu ya. Nggak tahu di sana itu mereka diperkerjakan. Nah, pekerjaannya itu bukan yang terkait dengan digital, bukan secara online, secara offline, tetapi di situ mereka itu dieksploitasi misalnya, mengerjakan sesuatu yang sebetulnya ilegal misalnya. Itu juga kaitannya dengan ini. Tapi kalau cybercrime di sini tentu kaitannya dengan komputer, jaringan internet, peretasan, phishing, pencucian data berskala internasional. Ini termasuk di sini. Itu boleh gitu ya. Karena di sini kalau bagian dari penelitian saya itu juga tentang kejahatan cyber ini tentunya kita gitu. Jadi ini ada lagi masih banyak ya untuk nah, kemudian ada pencucian uang, upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang, aset hasil kejahatan agar tampak seperti uang sah. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Kalau teman-teman mau tentang ini juga boleh, tentang pencucian uang terserah mau memodelkan dengan apa. Misalkan pencucian uang pertumbuhan apa ya, misalkan pertumbuhan dari populasi atau mungkin orang-orang yang memang melakukan pencucian uang itu seperti apa dengan berbagai model pertumbuhan itu juga sebetulnya boleh juga asalkan dapat datanya seperti itu ya. Kemudian perdagangan senjata ilegal. Nah, di sini peredaran gelap senjata api, amunisi dan bahan peledak antar negara yang biasanya memasuk kelompok teroris atau konflik bersenjata gitu ya. Nah, kemudian ada kejahatan lingkungan hidup juga termasuk. Di sini ada perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi, kayu ilegal, dan bahan-bahan berbahaya untuk merusak ekosistem lintas negara. Nah, ini juga bisa ini nanti kejahatan lingkungan hidup. Kemudian korupsi berskala internasional, praktek suap atau pencucian uang oleh pejabat publik lintas negara yang menyembunyikan aset mereka di luar negeri. Asalkan teman-teman di sini nanti ada datanya, gitu ya.
Karena kan kita nanti bekerjanya itu barangkali based on data gitu ya. Walaupun nanti ada data-data yang kira-kira fitting gitu, tidak ada keseluruhan data diperoleh, tetapi sebagian besar ada gitu ya. Kalau misalkan, oh ternyata data tentang ini kok nggak ada, ya di situ kita nggak apa-apa. Sebagian kecil bisa kita asumsikan boleh. Gitu ya teman-teman ya. Intinya silakan nanti kalau misalkan mau terkait dengan ini ya silakan datanya dieksplor. Oh saya mau kejahatan lingkungan hidup, coba di search. Tetapi teman-teman kalau mau di penelitian saya lingkupnya itu tidak hanya di Indonesia itu saja ya. Lingkupnya itu paling tidak mungkin di eh, ya di Asia Tenggara atau lintas negara intinya seperti itu. Karena transnasional yang menjadi kata kuncinya. Itu ya. Nah, itu silakan nanti jika teman-teman berkenan memang meneliti di bidang yang sama, ya, gitu. Nah, kalau di saya sendiri di sini ya, untuk penelitian saat ini itu tentang mathematical modeling dan optimal control of transnational cybercrime dynamics in Asia. Nah, ini ya. Nah, ini eh, memang penelitiannya itu memang di skala Asia gitu. Nah, ini menjadi penelitian saya di tahun ini gitu. Kalau teman-teman tadi yang materi-materi kecil-kecil tadi masuk di sini nanti juga tidak masalah gitu ya. Itu menjadi anggota penelitian saya juga gitu, tidak masalah. Barangkali nanti kalau misalkan ada yang hasilnya bagus, bisa kita tuliskan paling tidak dalam jurnal, baik itu jurnal nasional maupun internasional ya nanti mungkin bisa didanai dari dana dana riset ini gitu. Kalau riset ini sendiri ini sebetulnya anggota saya itu ada Bu Daru, ada Pak Rido Suharis. Nah, ini untuk anggota mahasiswanya itu ada Reviansa, ada Poryananda, ada Rahman gitu ya. Ada tetapi karena di sini memang apa penelitiannya itu penelitian HIPA internasional itu ya. Jadi di sini saya dengan ini juga dengan Prof. Prof. Kumar yang kemarin hadir gitu ya di Indonesia. Ada juga sama Ibu Dokter ini ya, Syariza yang juga pernah hadir di kita ya di Prodimat ya gitu. Jadi kalau di saya di sini ya memang backgroundnya itu nanti transnational cybercrimes dalam hal ini yang kejahatan digital gitu ya. Nah, ini kenapa sekarang ini mau mencermati ke sana memang menjadi isu teman-teman gitu. Jadi jelas kebermanfaatan penelitiannya gitu. Jelas bermanfaat itu karena kenapa ya? Memang lagi marak sekali kejahatan transnasional itu gitu ya. Perdagangan manusia, eksploitasi apa? Eksploitasi manusia itu kan marak sekali ya. Makanya ini saya mengambil topik ini gitu ya. Jadi case analysis of migrant labor exploitation and trafficking. Ini perdagangan ya. Trafficking ini perdagangan. Ini eksploitasi manusia. Pekerja, ini pekerja. Pekerja nanti bisa dianalisa pekerja dari Indonesia atau mana yang kira-kira di situ dikirim ke mana gitu. Mungkin di Kamboja. Karena atas dasar apa sih teman-teman pada saat itu saya pernah dapat hibah Indo MS gitu ya. Dari Indo MS itu saya dapat hibah untuk ke apa ya melakukan riset gitu di Kamboja pada saat itu, teman-teman. Tapi pada saat itu riset saya itu bukan tentang ini ya, bukan bukan tentang kejahatan transnasional ini gitu. Risetnya tentang yang lain gitu. Nah, saya pada saat itu eh, ceritanya saya itu nginep waktu itu di Phnom Penh. Di Phnom Penh itu ibu kota dari Kamboja gitu teman-teman. Nah saya itu nginep di satu hotel. Nah di satu hotel itu di bawah hotel saya itu ada minimarket gitu. Minimarket di lantai bawah, di lantai atasnya itu eh, hotel saya gitu ya. Waktu itu di pusat kota Phnom Penh. Pada suatu hari saya bertemu dengan tiba-tiba ada yang apa negor saya gitu gitu jadi ibu dari Indonesia ya gitu nah itu ternyata eh, ada beberapa gitu masih muda-muda gitu masih muda-muda ternyata oh dari Indonesia ya sama-sama dari Indonesia nah waktu itu mereka itu
langsung bertanya, Ibu kok berani Bu sendiri atau ada tim gitu datang ke Kamboja gitu ceritanya. Oh sendiri, saya sendiri gitu. Nah terus eh, waktu itu tiba-tiba ini, "Lu kok berani sekali di sini itu berbahaya sekali Bu, negara Kamboja itu pokoknya, aduh jangan sampai datang ke Kamboja itu sendiri gitu." Kenapa memangnya gitu? Ternyata mereka ini menjadi korban dari kejahatan transnasional ini, teman-teman. Nah, jadi mereka ini rupanya itu jumlahnya berapa mereka ini? Ratusan, teman-teman, ratusan. Dan mereka ini sedang diselamatkan oleh kedutaan besar Indonesia yang ada di Phnom Penh. Nah, itu eh, mereka ini sedang diselamatkan gitu. Nah, mereka ini kemudian nginep di hotel, mungkin hotelnya ini ada di samping saya gitu, ada jarak berapa, ada di samping saya itu mungkin jarak dua hotel, ada satu hotel lagi gitu. Mereka itu menginap di situ. Nah, modusnya apa? Mereka kok mau jadi apa pekerja di Kamboja? Jadi di situ itu ada situs-situs yang memang menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, gitu teman-teman. Nah, mereka ini intinya terjerumus di situ, gitu. Rupanya banyak sekali orang Indonesia dan ternyata mereka di Kamboja itu tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan online yang pada saat itu ditawarkan gitu. Mereka disuruh apa? Mereka itu disuruh jadi misalnya jadi bandar apa? Jadi operator kasino. Karena di Kamboja itu teman-teman di Phnom Penh, kalau kalau teman-teman nanti ada kesempatan misalkan pergi ke Kamboja, itu hampir seluruh Phnom Penh itu saja teman-teman. Itu tuh diskotik. Kalau nggak diskotik itu apa kasino, tempat kasino, diskotik tempat kasino seperti itu. Apalagi pada saat itu saya sempat juga ke Simrip, namanya Simrip itu karena saya waktu itu mengunjungi ini ya, eh, intinya saya pas di Kamboja itu karena memang belum tahu sebahaya itu gitu ya, dia aman atau enggak, saya waktu itu tidak berpikir itu aman atau enggak, jadi saya itu malah sudah kemana-mana gitu, jadi saya explore, bahkan explore ke Kamboja, ke kota-kota, saya naik bis malam gitu ya, ke Siem Reap itu kayak betul-betul eh, wah, di situ tuh apa ya? Jadi diskotik memang 24 jam itu kotanya itu betul-betul hidup gitu ya. Oh, kasino saya itu pada sampai denger gitu kan. Waduh, itu betul-betul orang-orang yang berjudi gitu ya. Saya masuk aja gitu. Saya lihat apa? Oh, ternyata seperti itu ya. Ya ngeri juga gitu ya. Tetapi saya pikir kemudian ada ide gitu ya, aduh, mau meneliti itu juga gitu. Bagaimana sih sebetulnya eh, kejahatan transnasional itu seperti apa fenomenanya seperti itu. Nah, eh, yang menjadi apa ya sedih ya kita itu teman-teman karena mereka ini yang menjadi korban itu tuh lulusan-lulusan S1 teman-teman yang saya temui, yang mereka itu pada saat itu yang saya temui itu mereka lagi apa jajan gitulah, jajan di minimarket di hotel saya itu tinggal gitu ya. Jadi mereka itu sedang apa eh, mereka itu eh, lulusan S1, ada yang dari USU gitu ya, ada yang dari USU, ada yang dari mana, ada juga yang lulusan SMA. Sebagian memang lulusan S1, sebagian SMA. Bayangkan itu lulusan S1 loh. Dan lulusan S1-nya ini saya tanya, loh jurusan apa Dek? Gitu. Ilmu komputer, bayangkan ilmu komputer, terus apa ada teknik apa, nah kayak gitu ya. Jadi, aduh luar biasa sekali gitu. Mereka saja bisa tertipu gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Dan sebetulnya sindikatnya itu juga sepertinya itu di masing-masing negara itu ada penyalurnya gitu loh teman-teman. Di Indonesia itu sebetulnya ada. Dan mereka ini ketika bekerja di Kamboja itu, mereka itu belum pernah bertemu dengan bos yang apa? Bos yang memang betul-betul bosnya gitu tuh belum pernah. Bosnya ini kayak menyembunyikan
menyembunyikan diri gitu. Jadi yang jahat itu adalah yang pekerja-pekerja yang di apa tangan kanan dari bosnya ini. Dan tangan kanan dari bos ini itu tuh kejamnya luar biasa. Jika mereka tidak mau mengikuti misalkan tidak mau jadi scammers, mereka itu kan diperkerjakan sebagai